Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusuf, dan hari ini gue akan sharing bagaimana cara menggunakan fitur hyperlapse di Mavic 2, yaitu Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Zoom. Let's go! Untuk menggunakan fitur hyperlapse, kita akan ke sebelah fitur dulu. Lalu di sebelah normal, sebelah kanan namanya hyperlapse, kita tekan hyperlapse. Dan di sini untuk di Mavic 2 hyperlapse-nya ada 4 pilihan, yaitu free, kita terserah kita mau terbang kemana aja. Yaitu circle, dia akan muter secara otomatis. Dan circle ini bisa dipilih mau searah jarum jam atau lawan arah jarum jam, atau ada course lock atau waypoint. Oke, sekarang kita coba dari yang paling gampang dulu, itu yang circle. Tekan OK. Dan di sini kita ada pilihan. Nah, di sini adalah kita bisa tahu yang intervalnya itu 2 second, atau kita bisa ganti menjadi paling banyak di sini 15 second. Nah, saran saya kita kalau misalkan yang pemula, mulai coba dulu dari yang 2 second dulu. 10 atau 15 second itu buat yang bener-bener kalian pengen lama banget videonya, dan video akan menjadi cepat banget. Misalkan pergantian antara sore ke malam, misalkan seperti itu. Atau dari subuh ke pagi. Nah, itu kalian boleh coba interval yang misalkan 10 atau 15. Tapi kalau misalkan di siang hari, saran saya yang 2 sudah cukup. Oke, di saya pilih yang 2, tekan OK. Dan di sini bisa tahu dia punya video durasinya akan menjadi berapa detik. Di sini kita bisa lihat paling cepat itu bisa menjadi 2 detik. Cuma saya rasa kalau 2 detik videonya terlalu cepat banget. Jadi mendingan kita ambil yang 5 detik saja. Nah, 5 detik dia kurang lebih akan mengambil sekitar 125 foto dan akan menggabungkannya secara otomatis menjadi fitur hyperlapse. Dan di sini karena dia akan muter ya arah jarum jam atau berlawanan arah jam, kalian bisa pilih speednya. Pilih yang seperti apa. Di sini saya pilih speednya yang paling rendah aja, yang 0,5 meter per second. Atau paling cepat di sini itu 2 meter per second. Oke, saya pilih yang paling lambat aja, 0,5 meter per second. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu counter clockwise, itu artinya adalah berlawanan dengan jarum jam. Dan saya pilih ganti aja, di sini saya pilih yang clockwise, itu artinya searah dengan jarum jam. Oke. Berikutnya, apabila semua settingan sudah oke, sekarang kita harus menentukan satu objeknya. Nah, karena di sini nggak ada bangunan yang tinggi, saya pilih satu objeknya, yaitu yang ada apartemen di depan kita. Saya langsung drag aja. Oke. Apabila dia sudah oke, dia akan berubah menjadi warna hijau dan ada tulisan warna go. Saya tekan aja di layar, tekan go. Oke. Jangan tekan apa-apa apabila menggunakan fitur hyperlapse yang di circle ini. Dan bisa dilihat dia sudah mulai berputar ke arah jarum jam. Dan dia akan berhenti sebentar. Nah, sekarang dia akan memulai mengambil 125 foto untuk hyperlapse ini. Nah, tugasnya kita, ya udah kita nunggu aja, bengong aja, nungguin dia sampai 125 foto selesai. Di sini sih prediksinya waktunya sekitar 4 menit 9 detik. Jadi kita tunggu aja 4 menit. Oke, setelah selesai dia akan meng-auto-generate video ini, dan dia tidak akan balik ke titik awal, tapi titik terakhir di mana Mavic 2 Zoom ini terbang. Dan sekarang kita ingin lihat hasil dari fitur hyperlapse yang menggunakan circle ini. Langsung aja kita ke playback. Dan di sini ada video menjadi 5 detik dan dia akan mendownload file terlebih dahulu. Dan langsung aja kita lihat seperti apa. Oke, ini adalah fitur circle. Nah, kalau kalian tadi lihat video saya hasilnya, di sini kurang begitu bagus. Kenapa? Satu, hyperlapse itu bagusnya kalau ada pergerakan apapun, contohnya pergerakan awan. Di sini karena awannya tidak begitu bagus, jadi tidak kelihatan hasilnya begitu bagus. Dan juga di bawah tidak ada mobil atau motor atau orang yang sedang bergerak, artinya nggak ada pergerakan, jadi kelihatannya juga nggak begitu bagus. Nah, di sini saya juga akan tampilkan saya terbang di Gading Serpong di dekat Universitas UMN. Kalian bisa lihat hasilnya serasa lebih bagus karena di situ awannya gerak banget. Dan orangnya ada mobilnya juga sedang bergerak. Jadi selain fitur ini, kalian juga harus memperhatikan objek yang kalian pilih. Nah, jadi biar hasilnya bagus atau nggak bagus tergantung settingan dari kalian sendiri. Oke, sekarang kita mencoba fitur berikutnya, yaitu di course lock.
Course lock itu dia akan mengunci kalian punya jalan, kan hanya bisa maju ke depan saja. Nah, apabila kalian kotak-katik dua stick ini, stick kiri atau bila misalkan Anda mau maju atau Anda mau naik atau mau turun, itu tidak bisa. Atau Anda mau muter kiri atau muter kanan juga tidak bisa. Atau apabila Anda misalkan mau geser ke kiri atau geser kanan, itu juga tidak bisa. Jadi dia mengunci Anda dan dia akan terbang ke depan secara otomatis. Langsung aja kita coba videonya. Oke, saya langsung tekan tombol course lock di sebelah sini. Di sini ada bilang ya, kalau dia akan exit this mode by moving the control stick. Jadi dia cuma bisa exit kalau stick ini digoyangkan. Jadi Anda nggak perlu ngapa-ngapain, asal goyangin stick ini dia akan stop. Kita akan juga coba seperti apa nantinya. Oke. Di sini kita sama ya, pilih 2 second, hasilnya video 5 detik, speednya sama 0,5 meter per second. Dan di sini kita bisa pilih ya. Kalau kita tekan ini, course lock-nya nyala. Kalau kita pilih ini, course-nya unlock. Jadi kita harus pilih yang lock. Oke. Langsung aja kita terbangin, tekan go. Dan dia sama akan mengambil 125 foto. Dan saya akan mencoba apakah saya bisa menurunkan saya punya gimbal agar foto sedikit berbeda. Oke. Turun gimbal masih bisa ya. Jadi kita bisa mengubah kita punya objek lewat gimbal. Karena sekarang saya nggak dapat mobil, saya mau turunkan sedikit. Tapi turunnya jangan terlalu drastis, harus pelan-pelan supaya hasilnya bagus. Jadi per 1 detik saya turunin sedikit. Bisa dilihat di sini saya tidak menekan tombol maju, tapi dia maju sendiri. Saya cuman menggerakkan saya punya gimbal ke arah bawah saja. Dan saya akan kembali untuk menekan saya punya gimbal. Karena di bawah sudah ada rumah orang, nggak enak. Kita langsung ke arah awan aja. Di sini saya akan mencobakan goyangin saya stick untuk naik ke atas, apakah bisa? Oke, langsung dia stop secara otomatis karena saya udah pernah bilang kalau kita menggoyangkan 2 stick ini dia akan stop. Jadi walaupun course itu dia menghalangi kita untuk kiri kanan, ternyata untuk naik turun pun dia menghalangi kita juga. Dia membatasi kita tepatnya. Jadi yang tidak dibatasi adalah kalian punya gimbal. Kalian punya gimbal masih bisa naik turun, cuman tidak bisa, drone Anda nggak bisa naik turun, nggak bisa geser kiri kanan, nggak bisa muter kiri, nggak bisa muter kanan. Yang bisa cuman Anda punya gimbal saja, kalian atur naik dan turunnya. Oke, dan kita mau melihat hasilnya terlebih dahulu seperti apa. Kita tekan playback. Nah, hasilnya 4 detik ya, karena tadi saya stop di tengah. Dan dia akan mendownload filenya. Dan kita akan lihat hasil video kita seperti apa tadi. Oke, itu hasilnya turun dan naik. Oke, sekarang kita akan mencoba fitur yang ketiga, yaitu yang waypoint.
Dan langsung aja kita coba fitur waypoint. Waypoint ini berarti kita menentukan titiknya, maka dia akan terbang sesuai dengan titik yang sudah kita tentukan. Oke, langsung aja kita ke paling kanan itu waypoint. Oke, di sini ada dikasih tahu caranya seperti apa. Oke, dan di sini kita minimal harus menentukan 2 titik. Karena kalau nggak Anda nggak menentukan titik keduanya, gimana dia bisa terbang ke sana, oke? Dan kita akan mencoba beberapa titik ya. Nah, yang pertama, oke, kita akan arahkan dulu ke kita punya objek, yaitu ke perumahan West Europe di sini. Saya tekan plus ya. Oke, sudah selesai. Dan yang kedua, kita akan gerakan kita punya drone. Saya gerakan ke kanan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini kamera authentication-nya 0%, masih boleh. Dan saya akan mencoba menggerakkan sedikit. Oke, sudah 2% masih boleh. Dan saya ingin tunjukkan kalau saya agak banyakkan, 3% masih boleh ya, 4% masih boleh. Nah, apabila saya mengubah ke 9%, dia langsung tidak bisa karena terlalu besar. Jadi saya harus menggerakkan sedikit. Dia punya pergerakannya tidak boleh terlalu banyak. Di sini saya coba ke 5% saja. Saya titik kedua. Oke. Berikutnya saya menentukan titik ketiga saya. Saya gerak lagi. Oke. Habis itu saya akan mengarahkan ke kiri lagi. Dan saya akan coba ke bawah sedikit, biar kelihatan ada pergerakan mobilnya. 4% masih oke, saya tekan plus lagi. Berikutnya saya akan geser lagi ke kanan. Lalu saya akan gerakan saya punya stick kiri supaya dia muter. Oke, dan saya akan arahkan ke bawah lagi. 4% masih oke. Nah, di sini kenapa saya gerakinnya ke bawah? Karena di bawah itu ada pergerakan mobil. Sedangkan di sini siang hari ini awannya di sini tidak begitu bagus, jadi saya nggak gerakin ke atas. Apabila awan pergerakannya bagus, kalian juga bisa ngambil objek yang di atas. Saya gerakan stick kanan saya lagi, saya muter. Habis itu saya muter ke kiri. Oke, terlalu besar 5%. 3% masih oke. Oke, sekarang sudah maksimum 5 poin. Jadi untuk titiknya Anda bisa ambil 5 poin saja. Sebenarnya kalau Anda ingin jauh, berarti titik Anda titik 1, kedua Anda bisa setting jauhan. Di sini saya titiknya 1 ke 1 tidak terlalu jauh. Dan langsung aja apabila mau oke, tekan tombol namanya in order di bawah sini. Nah, di sini kalian bisa pilih mau reserve atau tidak. Artinya Anda mau tadi dari titik pertama ke titik kelima, atau dari titik 5 ke titik pertama. Di sini saya coba aja yang iseng, yang reserve. Saya pilih agar bisa dari arah titik kelima ke titik yang pertama. Tekan aja langsung go. Maka sama seperti tadi, dia akan mengambil 125 foto. Oke, sudah selesai dan sekarang kita ingin melihat hasilnya. Kita tekan playback saja. Oke, hasilnya hanya menjadi 1 detik saja di sini. Saya lihat, coba saya tekan play. Oke, hasilnya seperti ini. Dan akan kita balikan terlebih dahulu. Kita mengganti baterai untuk mencoba fitur yang free flight. Di sini kurang lebih menurut saya, apabila Anda mempunyai Mavic 2 Zoom atau Mavic 2 Pro, kurang lebih satu baterai menggunakan 2 second, 5 detik. Anda cuma bisa menggunakan 3 kali hyperlapse saja. Dan langsung aja kita coba fitur yang keempat, yaitu free. Kenapa saya bilang ini saya paling terakhir padahal dia paling pertama? Karena free ini butuh teknik yang lebih hebat. Artinya kalau misalkan circle, Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Anda course lock, dia udah maju sendiri. Anda tinggal mainin gimbalnya doang. Waypoint Anda tinggal tentukan titiknya saja. Nah, tapi kalau free, Anda bener-bener fokusnya harus ke stick ini dan ke layar ini. Jadi ini benar-benar butuh tingkat konsentrasi dan skill yang lebih tinggi. Langsung aja kita coba. Let's go. Tekan free. Tekan OK. Lalu di sini kita bisa setting sama ya. Secondnya 2 second, 5 detik hasil videonya. Speednya 1 meter per second. Kita lihat ini sudah paling pelan ya. Tekan OK.
Dan saya akan tekan go, saya akan mencoba mengitari West Europe ini. Apakah hasilnya seperti apa? Nanti kita coba saja. Oke, kalian bisa perhatikan saya punya stick karena di sini saya akan fokus ke stick. Saya tekan go. Saya pelan-pelan saya akan ke kanan. Saya tambah putaran dulu sedikit. Jadi stick kanan saya muter, stick kiri saya juga muter. Muternya seharusnya ke kiri. Jadi saya akan ke kiri sedikit. Lihat, perputaran sudah pas. Jadi stick kanan saya ke kanan, stick kiri saya ke kiri. Oke, saya stop terlebih dahulu. Di sini kenapa saya stop? Karena saya saat menggerakkan ini saya ngerasa lama sekali. Jadi saya kayaknya mencoba mengubah speednya dari yang 1 meter per second. Saya akan mengubah ke 3 meter per second. Kita lihat apa perubahan lebih gampang. Karena tadi pas saya mau terbang ke kanan, karena speednya dibatasin, jadi saya nggak bisa terlalu cepat. Jadi hasilnya mungkin akan sangat-sangat pelan. Dan saya pernah coba fitur hyperlapse yang free juga di Petanavi, karena speednya nggak dibatasin, jadi hasilnya lebih maksimal. Nanti kita akan coba bandingkan juga. Saya langsung tekan go, bisa dilihat di sini udah 3 meter per second. Oke, dia akan mulai foto pertama. Saya akan ke kanan stick saya, stick kiri saya akan ke kiri. Nah, ini jauh lebih enak. Kita lihat sekarang sudah muterin West Europe. Stick kiri saya berhentiin dulu karena sudah pas ke poinnya. Sekarang saya tambah lagi dikit lagi stick kirinya supaya dia titiknya bisa ke tengah. Di sini saya sudah kurang lebih 1,5 menit dan sudah menggunakan 48 foto kurang lebih. Sudah mengelilingi hampir 180 derajat ya. Oke, saya stop. Karena sudah kurang lebih objektif saya sudah ambil, saya tekan stop. Di sini dia akan menggenerate video yang terlebih dahulu. Langsung aja kita lihat hasilnya, kita ke playback.
Oke, di sini jadinya videonya 2 detik ya. Kita coba pengen lihat. Di download file terlebih dahulu. Dan kita mulai hasilnya. Oke, ini videonya sedikit patah-patah sebenarnya ya. Video sedikit patah-patah, kurang begitu bagus. Karena mungkin speednya kekencangan. Tadi saya coba yang 3 meter per second. Mungkin kalau mau agak pasan, mungkin boleh coba yang tadi kan 1 meter per second kalau lamaan. Mungkin boleh coba yang 1,5 meter per second, jadinya geraknya juga lumayan, tapi hasilnya juga nggak gitu patah. Cuman kalau menurut saya, untuk feed free-nya itu lebih enak di Pirate Anafi karena hasilnya agak sedikit smooth menurut saya. Nah, di sini adalah video yang Mavic 2 Zoom. Dan sekarang ini adalah hasil yang dari Pirate Anafi. Nah, kalian bisa bandingkan bagaimana hasil dari yang free-nya untuk Hyperlapse ini. Karena memang di Pirate Anafi dia tidak ada waypoint, tidak ada circle, dan juga tidak ada yang course tadi. Cuman untuk free-nya menurut saya masih enakan yang Pirate Anafi. Dan kita mau bandingkan dengan yang pertama, video yang pertama. Itu video yang tadi kita speednya yang 1 meter per second. Oke, pergerakannya sangat pelan sekali. Jadi yang tadi 3 meter per second itu cukup cepat. Saya bisa sampai muterin dia punya pintu cluster. Tapi yang 1 meter per second saya nggak bisa muterin karena speednya terlalu lama. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri untuk ngatur speednya yang mana yang terbaik untuk video kalian. Dan sekian video kita hari ini untuk tutorial menggunakan fitur Hyperlapse di Mavic 2. Nah, bagi kalian yang ingin beli juga Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Zoom, kalian bisa langsung klik link Tokopedia ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan belnya ditekan agar apabila saya punya video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.